Nahi. Inilah ayat yang tadi sebagai dalil, sebagai alasan mengatakan wajib mengajak orang pada kebaikan dan menentang kejahatan. Tentunya semampunya. Marra'a minkum munkaran faghayyiru biyadihi, illam yastati fa bilisani, wa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Apabila kamu ada melihat kejahatan, maka tolaklah dengan lisanmu, dengan tanganmu kalau kau mampu. Kalau tidak mampu, ya dengan lisan. Kalau tidak mampu, dengan hati. Itu paling lemah iman itu. Dengan hati paling lemah, paling kurang dia bencilah pekerjaan itu. Wa wujubuhu sawitun bil kitabi was sunnah, dan kewajibannya adalah suatu ketetapan dengan dalil Quran dan hadis. Jadi dalilnya berdakwah itu adalah Quran dan hadis. Bermacam-macam cara orang berdakwah. Ada dengan bil hal, ada dengan bil maqal, ada dengan cara, atau ada yang dengan perkataan. Nah, itu jadi bisa dua-duanya bisa. Itu bil maqali wal hal. Itu mengajak orang, merintahkan orang, melarang orang. Itu kan malahan dalam sebuah hadis, iza zaharal bid'ah wa sakatal alim fa alaihi laknatullah, kata. Apabila ada terjadi kemungkaran di mana-mana, kemudian akan diam orang alim itu, maka dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Ya kan, tidak dengan tangan, ya dengan mulut lah beritahu. Berbeda-beda. Pemerintah punya tangan besi, nah, itulah yang pakai tangan. Ulama yang punya lisan, ya, itu yang pakai lidahnya. Orang awam yang tak tahu mampu segala-galanya, ya, dengan hatinya saja. Itu yang paling lemah, katanya. Wa huwa min a'zami wajibatis syar'iyyah. Syariah inilah yang paling besar kewajiban syar'i. Karena itulah tugas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdakwah. Ad-da'watu ila Allah. Sekarang yang kita lihat dakwah itu yang sering, ya, jamaah tabligh ini yang tanpa diupah, tanpa diundang, pokoknya dia lillahi ta'ala sudah, biaya dirinya kemana-mana. Nah, itu kan itu ni lamun tunda abut lalu toko santai dah ni ente nak diongkos sendiri, makan sendiri, terus dia praktikkan cara-cara Nabi makan minum, berdakwah tanpa diundang, tanpa diupah, tanpa diongkosin. Nah, itu begitu anunya. Toh juga
ada yang benci samanya. Itu makanya kita heran juga, kita tidak mampu menonton mana-mana nenek keriah. Nah itu sebenarnya. Ya kalau kita cari kekurangan sih, semua kita ada kekurangan itu. Ya, semua kita ada punya kekurangan. Orang-orang Wahabi ini sangat benci sama jamaah tabligh ini. Padahal berapa banyak orang Eropa, orang Afrika yang masuk Islam dengan orang-orang ini. Itu. Kalau kita akan berdakwahnya, kita akan umat Islam. Itu. Mengislamkan orang Islam lah. Mereka itu mengislamkan orang yang tidak Islam, memperbaiki orang yang memang tidak baik. Malahan ada tekad mereka juga yang hebat lah itu secara pandangan sebelah. Dia mengawini terkadang orang pelacur-pelacur itu. Niatnya supaya dia belok, dia jangan berhenti melacur. Dia kan didik dengan agama, dan banyak berhasil dia itu. Banyak orang yang jahat-jahat, preman-preman, pemabuk-mabuk didekatinya sampai dia tekan ikut berdakwah bersama mereka. Nah itu nilai positifnya banyak. Nah itu waktu corona itu kan karena berencinya kan dia yang paling dibidik gitu, orang-orang jamaah tabligh ini. Yang paling pertama dibidik, belakangan merasa, belakangan pengajian. Yang paling pertama dibidik adalah jamaah tabligh ini. Dituduh mengatakan pembawa penyebar corona. Itu. Sampai-sampai kan orang sehat dibawa di karantina. Itu. Baru pulang dari Goa waktu itu, saya hampir kena. Kalau saya kan serempak saya pulang dari Jakarta, mereka pulang dari dari Goa, Sulawesi. Kemudian serempak saya turun kapal, tapi lain kapalnya. Untung ditanya saya, mengatakan, bilang dari mana? Saya baru dari Jakarta. Oh iya. Kalau mengatakan dari Sulawesi, dia di tes dulu pada waktu itu, di karantina sebelum berapa hari. Nah itu padahal orang tidak sakit, tidak wajib lah orang pergi berdakwah, tidak sakit. Nah, itulah ganasnya orang terhadap jamaah tabligh ini, karena banyak berhasil dia itu, banyak berhasil. Malah kalau Wahabi ini mencela orang saja, orang Islam saja kan aja. Nah itu. Mereka mengatakan ini, kita ini ahli neraka ini semua. Ada itu kata gitu, mau lihat ahli neraka katanya. Itu sudah itu kan. Coba luar biasa bagaimana doktrinnya kepada jamaahnya, sehingga kok mengatakan orang-orang yang pergi ngaji, orang di sekolah dikatakan dikatakan ahli neraka. Coba model sekali. Dakwah itu asal kita perbaiki hati saja, ya. Bagaimana cara kita memperbaiki hati kita, jangan juga sombong, jangan sampai takabur, jangan sampai kita mengajak orang lillahi ta'ala, ya. Lillahi ta'ala pada dasarnya ad-da'watu ilallah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Apalagi yang tu'minu bil ba'illah, kalau beriman kepada Allah, percaya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan Nabi kita sebagai rasulnya dan seterusnya. Wa huwa min a'zami wajibati syariati wa aslun azimun min usuliha. Boleh kita mengatakan wa aslin juga, wa min a'zami wa min asli. Bisa kita langsung saja mengatakan wa huwa aslun azimun min usuliha. Karena sudah jauh, bisa kita jadikan apa mubta atau jadi khabarun mubtada'in mahzub taqdu wa huwa, gitu kan. Wa ruknun musyayyadun min arkaniha, dan rukun yang sangat kuat dari rukun-rukunnya. Yakmulu nizamuha, dan dengan dakwah inilah sempurna peraturan syariat. Wayar tabiu sinamuha, sanamuha, dan terangkatlah dia punya sanam ketinggiannya, begitu aja ya, karena bongkor unta tinggi ditunggang untuk gunung le tengah, kemudian di lehernya ditunggang itu, atau dibuatkan balik di atas, namanya sekedup atau katabun namanya. Di atas dibuat rumah, di atas berugak terpuluk di atas, dan cigrik tukul dengan tu nampak musafir tidak tandem lambat tesan musafir luar biasa kekuatan daripada onta ini, sehingga ada katakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Belum ada waktu itu kan jadi mobil. Coba perhatikan bagaimana onta itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seton jadi dibungkahkan. Ya, kuat sekali dia itu. Nah, sewintal jarang habis sewintal bau. Untuk seton dibungkahkan. Jalan. Lain berugaknya, lain isinya. Nah, itu. Dan jalan, makan bisa sekali seminggu. Tak minum bisa sekali minggu, tapi yang dimakan seminggu itu langsung dah kada. Itu tuh nyimpan telaga litian, itu karung litian, bisa dia makan banyak, persiapannya untuk sekian hari, perjalanan jauh, panas terik, tapi tebal dia punya kaki, tebal dia punya lendong, bawakan dia selimut dingin untuk panas maupun untuk dingin. Itulah unta. Belum ada mobil, belum ada truk, belum ada kapal terbang. Dan kalau ada waktu itu kapal terbang juga untuk apa? Tidak ada minyaknya, belum ada. Itu. Keluar minyak, ada kapal terbang, ada minyak keluar, ada mobil, ada minyak. Itu jadi dia oleh Allah SWT, jadi diatur. Itu. Yang itu dulu yang paling hebat adalah unta yang paling kuat membawa segala macam. Itu unta itu. Ada dalil bahwa Quran kapal terbang itu, mobil itu ada dalam Quran. Wa yakhluqu ma la ta'lamu. Dalam Al-Quran, wa yakhluqu ma la ta'lamu. Allah nanti akan menjadikan sesuatu yang tidak kau tahu sekarang ini. Nah, itulah jadi dalilnya itu. Bagi dalil ada itu dan itu. Jadi Allah nanti, apa kifil mudhari kan? Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Wa sayakhluqu ay al-ati yakhluqu ma la ta'lamun al-ana. Itu kan.
Ada fi'il mudhari' bermakna mustaqbal, ada fi'il mudhari' berarti al-an. Dan wa yakhluqu ma la ta'lamu, Allah nanti akan menjadikan sesuatu yang belum kau tahu sekarang ini. Itu. Jadi lil hal. Al-ana ma la ta'lamu al-an. Wa yahsayaluku ba'dahu ma la ta'lamun al-ana al-an. Kemudian bawi yaqulu di zaman wa yatabusnamuha wa annahuma al-fardanil kamilani minal khairi. Wa annahuma ni kembali jauh dakwah dan al-amru wa dakwatu itu amru bil ma'ruf ad-da'watu ila Allah ilal khairi, kemudian al-amru bil ma'ruf wa unahu al-fardani al-kamilani, bahwa keduanya adalah sesuatu yang sempurna, ya, yang menyempurnakan daripada kebaikan. Amarallahu bihi ibadahu biddu'a ilaihi. Allah memerintahkan hambanya untuk berdakwah padanya. Au qala sallallahu alaihi wasallam wa qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi kan Quran, sekarang ini ayat. Tadi ayat, sekarang hadisnya. Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri manittaba'ahu. Orang yang mengajak kepada kebaikan, dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. La yanqusu zalika min ujurihim syai'an, tidak ada kurang sedikit pun. La yanqusu zalika, tidak akan kurangi itu sedikit pun, syai'an, sesuatu, atau tidak akan mengurangi lah itu. Wa man da'a ila dhalalatin, barang siapa yang mengajak pada kejahatan, kana alaihi minal ismi, maka dia akan mendapat dosa mislu athami man tabi'ahu, seperti dosa orang yang mengikutinya. La yakuzalika min asamihim syai'a, tidak akan mengurangi yang itu sedikit pun. Walahu rawahu Muslimun wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Itu perawinya. Jadi Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Nasa'i ini sebenarnya diambil arti kata Nisa'i gitu. Ada sebuah desa dulu kan yang tidak ada penduduknya wanita, tidak ada penduduknya kecuali wanita, laki ya wanita semua. Dulu sampai sekarang namanya begitu, tapi asbabul tasmiyahnya, sebabnya dikatakan Nisa'i itu, jadi pernah dulu di desa itu, tidak ada lakinya, cuma wanita saja. Itu sebab dikatakan desa Nisa'i. Yuk, kemana lakinya? Dia perang dulu dengan gobok lain, sehingga kalah dia,
matilah semua yang laki. Memang wanita tidak dibunuh. Itu peraturan perangnya dulu, wanita tidak dibunuh. Yang laki saja yang dibunuh. Hanya matilah semua laki, tidak ada wanita. Tidak ada yang laki, mati semua. Datang kapan dah terjadinya? Cuma kebetulan Imam Nasai ini berada, dia lahir di sana sudah sekian tahun. Kapan dah terjadinya yang tidak ada laki itu je. Cuma kebetulan Imam Nasai perawi hadis ini berasal dari kota yang itu, ya. Kota namanya Nasai yang pernah tidak ada orang laki, hanya wanita saja. Yang pada akhirnya sekarang ya namanya tetap nama Nisai, cuma asbabut tasbihnya itu sudah hilang. Itu sekarang sudah banyak laki juga. Dah tahun berapa, ratusan tahun atau ribuan tahun sudah lewat. Semalam anna du'a ila Allah. Doa di sini berarti dakwah maksudnya. Karena terkadang doa itu berarti doa juga. Dipakai dua-duanya. Wada'a bidakwal jahil bidawatil jahiliyah, dan berdoa dengan doa-doa jahiliyah. Wada'a. So malam anna doa ayat dakwah maksudnya. Kemudian ketahuilah bahwa berdoa, berdakwah, mengajak orang kepada Allah. Wa ila sabilihi, sabilillah wa ila dinihi maksudnya. Sabilillah yaitu dinillah. Apa ini? Wa dinihi, sabili wa dinihi, wa ta'ati, dan untuk taat kepadanya. Wasbul anbiya'i wal mursalin. Itu. Jadi sifatnya para nabi dan para rasul. Bihi amarahumullah wa awsahum. Dengan dakwah kepada Allah lah mereka diperintah. Bihi amarahumullah wa awsahum, dan wasiat mereka. Wa ala zalika ittaba'ahu, dan dengan inilah dia diikuti. Waqtada bihim, dan mereka ikut bersama mereka. Warasathum minal ulama. Warasatuhum, ya, warasatuhum minal ulama. Karena warasatul anbiya, kan al ulama warasatul anbiya. Di pewarisnya adalah para ulamaul amilin. Warasatuhum minal ulama il amilin, dari ulama al amilin wal auliya as-salihin, para wali-wali yang soleh-soleh. Walam yazalu fi kulli zamani, dan senantiasa setiap zaman yad'unan nas ila sabilillah, mengajak orang kepada jalan Allah, yaitu al ulamaul amilun, al awliya al arifun. Nah, itu. Ila Allahi ila sabilillah wa ta'ati wa aqwalihim wa af'alihim, bi aqwalihim wa af'alihim, dengan perkataannya, dengan perbuatannya. Bil maqali wal ahwal, itu dia. Bil maqal wal ahwal, dengan keadaan cara, dengan perkataan dan caranya, fiilnya. Ala ghayatim minat tashmir, sampai sangat sungguh-sungguh dia itu
Itu. Tasmir ini kalau bahasanya aslinya saya singkat baju gini, mentasmir. Ada dengan biat begawian itu kan kekes iman tangkung. Nah, itu jadi itulah tasbih ditasbihkan pakai balagah. Alagah yang dimana tasbih wal jilid katanya. Wal jilid ini juga kan kulit dan kuat memakai kulit, artinya mau mensingsingkan bajunya langsung kelihatan kulitnya, dia bekerja melaksanakan tugasnya. Nah, itu tanduk dengan gigih, artinya ini kan di balagahkan, dipinjam kata-kata ini untuk membalagah. Ibtigha'a mardatillah, semata-mata mencari keredaan Allah, tak pandang, tak cari upah, tak pandang upah, walaupun diupah terkadang, tapi tidak pandang, tidak untuk itu. Yang untuknya adalah untuk berdakwah. Ibtigha mardatillah wa syafaqatan ala ibadihi, dan sangat kasih sayang kepada hamba Allah, wa raghbatan fi sawabihi, dan dia mencari atau sangat ingin kepada pahalanya, pahala Allah dari Allah, waqtidaan bi rasulihi, dan mengikuti jejak langkah para nabi dan rasul. Kalau beda nabi dan rasul, kalau nabi itu diberikan, diwahyukan oleh Allah tapi tidak diperintah untuk menyampaikannya. Kalau menyampaikan tidak masalah, tapi tidak diperintah. Nah itu. Dia diberikan wahyu oleh Allah untuk dirinya, tapi tidak diperintah untuk menyampaikan kepada umat. Tapi kalau dia sampaikan pada umat, itu bukan perintah. Jadi hanya tabarruk lah gitu, bukan kewajibannya. Tapi kalau al-ulama atau al-mursalin gitu saja. Al-mursalin itulah yang berdakwah, berisalah. Taruhlah kalau zaman sekarang ulama dengan sulaha, gitu kan. Sulaha itu seolah nabi, orang-orang soleh, orang pacu untuk dirinya kan, tidak ngajar, coba dia rajin puasa, rajin ngaji, mutalaah, muzakara, dan berzikir, berwirid, itu rajinnya. Itulah as-solihin. Al-ulama dua seperti itu, cuma tambahannya adalah dia berdakwah, menyampaikannya kepada orang lain. Itulah jadi nabi itu seperti orang saleh sekarang. Rasul itu adalah seperti orang-orang para ulama yang menyampaikan. Waqtidaan bi rasulihi, pakar qamatil anbiya'u wal mursaluna wa atba'uhum min aimatil haqqi wal huda min tawaifil jahilin wal mu'ridin min al adha amran aziman fasabaru. Itu kan fasabaru. Terkadang para nabi dan rasul itu dan pengikut-pengikutnya daripada ulama-ulama kebenaran, aimatil haq, imam-imam kebenaran, dia itu terhalang, itu dihalangi, dilawan min tawaifil jahilin al-mu'ridin, daripada yang golongan-golongan yang jahil, yang melak mu'ridin, yang menentang, mil azza juga daripada siksaan atau nyakit, ditentang, ditolak, dipukul malahan. Ya amron aziman, dan dapat
perkara yang besar. Tapi gimana? Puasa baru. Para nabi dan rasul itu tantangan dari umatnya. Ada juga dari orang awam yang pakai yang itu. Puasa baru, wah tasab. Dia sabar dan dia menyerahkan diri kepada Allah. Walam yaruddahum walam yazidhum zalika illa hirsan. Itu tidak bertambah kecuali ketamaannya untuk melanjutkan. Itu. Jadi walau dihalang tidak mau berhentilah maksudnya. Dia lanjut saja buat madrasah, buat itu dan ini, dihalangi, ditukan, diisukan, dipitnah. Nah itu kan. Tapi tidak menjadi apa? Tidak menjadi halangan. Wa ma zada illa hirsan. Tidak tambahan dari kecuali hanya lebih tamak lagi, lebih ingin lagi. Ala irsyadihim, untuk berikan petunjuk pada mereka, wa hidayatihim, dan berikan hidayah kepada mereka. Ila sabilillahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nasihatihim fi dinillah, dan nasihatnya kepada dalam menjalankan perintah Allah. Fa iza nazara al-alimu bi dinillah, apabila memandang oleh orang alim dengan agama Allah, al-muzakkiri, yang berikan peringatan, bi ayyamillah, daripada ayyamillah ya akhirat nanti, adai ila sabilillah, mengajak kepada kebaikan, sabilillah. Siapa yang diajak? Ila al-jahilin al-ghafilin al-akhirah, kepada orang-orang jahil, orang-orang yang lalai tentang akhirat. Al-muqbilin ala dunia, yang selalu mengutamakan dunia. Lam yasa'hu, tidak senanglah mereka. Illa ayyubayyina lahum, tidak senanglah mereka kecuali untuk menjelaskan kepada mereka ma yajibu alaihim, mana yang wajib pada mereka dari hak Allah dan mana yang tidak. Ta'asyan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ta'asyan, mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya dalam diri pribadi Rasulullah SAW itu adalah ikutan yang baik. Bagi orang yang mengharapkan kebahagiaan dunia, kebahagiaan, mengharapkan keredaan Allah dan kebahagiaan hari akhir. Wa dzakarallaha katsiran, dan berzikir kepada Allah, mengingat Allah banyak. Summa qala fa'ala du'ati ilallah wal ulama ila akhirih. Wallah SWT alam. Doa lain dengan doat ya. Kalau doat itu jamak dain, isim fa'il. Doat, hadin, dain, doat, hadin, hudat, ramin, rumat, balin, bulat. Jadi memang begitu, dia piak-piak balin bulat tu. Balin jamaknya bulat. Itu hadin, hudat, qadin, qudat. Itu jamaknya. Doat jamak daripada ain. Sedangkan doa masdar daripada da'a yad'u du'aan atau dakwatan. Nah, itu. Doa bisa doa kepada Allah, bisa juga doa berarti mengajak ke jalan Allah. Kira-kira karinah
Doa wa yakuna kada kada, oh itu doa kepada Allah. Doa ila Allah ila sabilihi wa jihadihi wa ta'atihi, itu berarti mengajak. Itu jadi ada beda nanti waktu lanjutan kalimatnya. Summa qala wa ala du'ai ila Allah wal ulama'i biriti ila akhirih. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Itulah tugas-tugas kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, dan tugas yang mulia. Tugas mulia tapi tidak sunyi dari tantangan. Ada nerima, ada yang tidak, ada nerima dan tidak, ada tidak sambil dia mengejek, mengolok kan. Ada yang hanya tidak nerima saja, namun diam. Ada yang parah lagi yang ngusir itu kan. Ada tiba-tiba diusir. Itu sudah saja kita jumpai seperti itu. Ya, jadi pada suatu tempat kita tidak diterima, ada terima, ada yang tidak. Nah, itu biasa itu. Tidak usah kita buat jadi kita tidak. Bang itu risiko namanya. Ya, seorang berdakwah ada saja halangan. Wallah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana bana bima 'allamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una wa qina wa baqiya lana qarabatin lana bidinina ma'al kulli uzawazan wa biwabina wa bikulli nartari qala wa bina qaraba wa zakir qala ala al-naima aqilat ya نظر بالخير ونفع كل شيء ربنا اغفر لنا كل سوء واكرا بقر عيون اغضي عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا ذنوبا فاغفر ذنوبنا وقوزا ربنا يا ذا الجلال والمنى بشر اللواء ذات المطر وبعدنا دائما من الفتن هاديا لا نسونا وسورة بالله